Bab 1981, Lintasan Kedua. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Apapun yang terjadi, pertama-tama cari pintu masuk ke gerbang kedua gerbang hantu. Yesuan berpikir dalam hatinya, yaitu, terjun ke satu arah, ada sebuah kota. Di gerbang hantu, para tahanan semuanya adalah tahanan dari kerajaan kuno iblis. Mereka tidak dapat meninggalkan gerbang hantu selamanya, jadi mereka tinggal di dalamnya. Namun, ketika mereka memikirkan suara seperti itu, orang-orang ini akan berdiri dan gemetar. Oleh karena itu, banyak orang meninggalkan gerbang pertama gerbang hantu dan pergi ke gerbang kedua. Setelah beberapa saat, Yesuan datang ke kota, dan kemudian menanyakannya, dan mengetahui lokasi gerbang kedua gerbang hantu. Saya ingin melewati kereta gantung panjang dari gerbang pertama gerbang hantu ke gerbang kedua gerbang hantu. Namun, kereta gantung panjang ini, bahkan jika itu adalah master tingkat suci, saya khawatir tidak mudah untuk dilewati. Yesuan memikirkannya, kereta gantung panjang itu tidak istimewa, tetapi begitu seseorang menginjaknya, dia akan mendengar suara yang memilukan dan kemudian tidak tahan untuk jatuh ke dalam jurang. Tidak seorang pun tahu apa yang ada di bawah jurang, tetapi mereka dapat belajar dari giok kehidupan bahwa orang-orang yang telah jatuh ke dalam jurang telah meninggal tanpa kecuali. Sekarang saya dapat menggunakan keterampilan selang waktu, tetapi saya tidak takut dengan kereta gantung yang panjang ini. Memikirkan hal ini, Yesuan langsung memulai. Sekitar setengah hari kemudian, dia tiba di kereta gantung yang panjang. Kereta gantung yang panjang ini tidak panjang. Jika tanduk hitam terbang penuh, akan memakan waktu sekitar setengah menit. Jika itu adalah master tingkat suci, itu akan lebih cepat. Namun, ada hukum di kereta gantung yang panjang ini, tidak mungkin untuk terbang, dan Anda hanya dapat menggunakan kaki Anda untuk bergegas. Melihat ke masa lalu, Yesuan segera berkata, saat ini, pohon tua, langit yang hancur, dan tanduk hitam berada di kereta gantung yang panjang. Tidak ada apa-apa di awal, tetapi ketika mereka mencapai 1/10, jeritan terdengar. Yesuan tidak mendengarnya, tetapi 3 pohon tua terdengar. Teriakan paru-paru yang memilukan membuat mereka tidak dapat berhenti dan kesemutan di kepala mereka mencegah mereka untuk bergerak setengah langkah. Pada akhirnya, ketiga pohon tua itu semuanya tumbang dari kereta gantung yang panjang, dan sosok itu jatuh ke jurang yang gelap. Jeritan itu terus berlanjut, dan segera, Yesuan mendengar 3 suara sistem. Hei, Yanlin Kirin sudah mati. Hei, Dewa Kematian sudah mati. Hei, melahap naga sisik hitam itu sampai mati. Ketiga pohon tua itu, semuanya tumbang. Namun, sebelum mereka mati, Yesuan melihat sosok melalui mata mereka. Ternyata itu adalah binatang suci langka yang menderita bansi. Yesuan tiba-tiba mengerti. Bansi yang menyakitkan adalah jenis binatang suci yang istimewa. Meskipun kekuatan serangannya tidak kuat, teriakannya dapat langsung menyerang jiwa. Jika berteriak sepenuhnya, bahkan master dengan level yang sama akan terguncang oleh jiwa. Bansi yang menyakitkan ini, yang seharusnya telah dilemparkan setelah penjinakan roh iblis kuno, setidaknya berada pada level yang suci, suaranya tidak memiliki efek menyerang jiwa, itu hanya akan membuat pintu pertama dari pintu hantu terasa sakit kepala, tetapi ini sudah cukup. Namun, ini adalah makna kecil bagi Yesuan. Peri pedang dipisahkan, kamu maju. Saat ini, Yesuan membiarkan peri pedang melewati kereta gantung yang panjang. Ketika dia sampai di yang ke-10, raungan terdengar lagi, tetapi ini tidak berpengaruh pada pendekar pedang yang tak terkalahkan. Segera, peri pedang membelah kereta gantung yang panjang dan sampai di gerbang kedua gerbang hantu. Kemudian, Yesuan menggunakan keterampilan membelah posisi, memungkinkan dirinya dan peri pedang untuk mengubah posisi, dan kemudian menutup pedang. Gerbang hantu dekat dengan adat istiadat. Jika Anda lebih dari 1, langkah pertama adalah yang paling baik, karena tidak ada bahaya, dengarkan saja panggilannya setiap hari. Tingkat kedua gerbang hantu disebut gerbang api. Di sini, ada suhu tinggi. Begitu Anda melangkah masuk, kekuatan suci akan hilang. Jika Anda tidak memiliki kemampuan, Anda akan menjadi sia-sia saat memasuki gerbang kedua hantu. Sampai mati. Kekuatan suci dikonsumsi terlebih dahulu, lalu mereka yang tidak kuat, atau yang tidak memiliki sarana, akan dibakar hidup-hidup. Namun, ini bukan ancaman bagi Yesuan. Yesuan, yang memiliki darah unikorn abadi dan darah mayat hidup,
memiliki ketahanan api yang kuat, ditambah dengan kemampuan pemulihan super dari darah mayat hidup, lingkungan ini tidak banyak berpengaruh padanya. Namun, wilayah Yesuan terlalu rendah, jadi dia hanya bisa bersembunyi di tanduk hitam. Pangeran Rong tidak ada di gerbang kedua gerbang hantu. Yesuan mencoba memunculkan token induksi, tetapi tidak mendapat respons apapun, jadi Rong seharusnya berada di tingkat ketiga gerbang hantu atau lebih baru. Pangeran Rong adalah pangeran dari negara kuno Changyan, saudara kaisar negara kuno, dan kekuatannya tentu saja tidak akan lemah. Dia terluka parah dalam pertempuran besar, dan kemudian secara tidak sengaja terlempar ke gerbang hantu, dan sekarang kekuatannya telah pulih lebih atau kurang, jadi itu seharusnya bukan gerbang pertama dan kedua dari gerbang hantu. Levelnya mengembara, bagaimanapun, dia ingin keluar. Dalam hal ini, maka Yesuan harus menemukan pintu masuk ke gerbang ketiga dari gerbang hantu. Selama terburu-buru, dia juga menerobos keempat raja-raja suci, pohon tua, langit yang hancur sudah menjadi 8 raja, dan sudut hitam adalah alam. Dalam 10 hari lagi, sudut hitam dapat menerobos, dan kekuatannya akan lebih kuat pada saat itu, sehingga Yesuan lebih aman dan lebih nyaman di gerbang hantu. Saat ini, Yesuan, apakah kamu sudah memasuki gerbang hantu? Gu Tianlei tiba-tiba datang. Ya, aku sudah pergi ke gerbang kedua gerbang hantu. Yesuan kembali. Baiklah, harap berhati-hati. Setelah beberapa patah kata, Yesuan mulai bergegas. Kali ini dia bertemu dengan seseorang di jalan, tetapi menurut napas pihak lain itu ternyata adalah orang yang kuat. Napas orang ini kuat, tetapi terlihat seperti tampilan yang lamban. Jelas menunggu untuk kedua kalinya di gerbang hantu ini, maka kekuatan tempurnya tidak begitu kuat. Yesuan memikirkannya dan memutuskan untuk mengambilnya. Tanduk hitam, peri pedang, aktif. Yesuan segera mengeluarkan perintah. Pihak lain juga menemukan Yesuan, tetapi alam Yesuan membuatnya merasa sangat terkejut. Apakah ini akan terjadi padaku? Anak baik, temukan kematian. Guru bijak ini sangat marah dan menamparkan langsung menembakkan tanduk hitam ke dalam saus daging. Serangan yang kuat, kemampuan untuk pergi ke gerbang kedua gerbang hantu harus menjadi tuan dari guru suci, jika tidak, itu akan mati. Dengan kekuatanku saat ini, diperkirakan tidak mungkin untuk berdiri di gerbang kedua gerbang hantu ini. Ketika Yesuan memikirkannya, dia memutuskan untuk menggunakan waktu kembali ke waktu ketika dia baru saja memasuki gerbang kedua gerbang hantu. Kemudian, dia memutuskan untuk mundur terlebih dahulu, di pintu masuk gerbang kedua gerbang hantu, di ujung kereta gantung yang panjang. Mundur ini adalah 10 hari. 10 hari kemudian, dia akhirnya berhasil mencapai 6 raja, sementara pohon-pohon tua, langit yang hancur, dan tanduk hitam berhasil mencapai seorang suci sekarang. Jika tanduk hitam ditambahkan ke jantung naga, itu mungkin pertempuran dengan penguasa tingkat suci. Lagi pula, ada avatar pendekar pedang, 2 pohon tua, dan faktor lingkungan. Adapun jantung naga, sangat mudah digunakan, jadi Yesuan tidak akan ragu untuk mendaur ulang mata persepsi, dan kemudian mendapatkan 2 poin untuk ditelan, dan kemudian menggunakan 1 poin untuk memperbaiki jantung naga. Setelah terobosan, Yesuan terus bergegas dan bertemu seseorang setelah setengah hari. Meskipun bukan orang yang menamparkan tanduk hitam menjadi Boloknese pada hari yang sama, menurut napas, itu mungkin sebuah sakramen. Tanduk hitam, peri pedang, pohon tua, pergi. Yesuan langsung memerintahkan jalan. Sementara itu, 3 orang di sudut hitam membunuh masa lalu dan mulai bertarung. Apakah itu tanduk hitam atau pohon tua, ada tubuh mayat hidup. Sekte pedang bahkan lebih tidak normal, dan bahkan kematian tidak akan mati. Di bawah upaya bersama dari ketiga pria itu, pendeta suci ini dengan cepat dikalahkan, dan kemudian ditelan ke dalam ruang menelan oleh tanduk hitam. Cari jiwa. Kemudian, Yesuan membiarkan Wei Zentian mencari jiwa orang ini dan mempelajari tentang hal kedua dari gerbang hantu ini. Mengenai posisi gerbang ketiga dari gerbang hantu, saya tidak tahu. Lanjutkan, karena darah mayat hidup, Huang Xuan dapat bertindak tanpa batasan. Jika Anda berubah menjadi orang lain, Anda harus berhenti dan memulihkan kekuatan suci, jika tidak, itu akan habis. Tuan kecil, ada orang yang bertarung di sini. Setelah beberapa saat, pohon itu selalu mendengar berita itu, Yesuan melalui matanya, melihat 2 sosok dalam pertempuran. Saat ini, Yesuan menerobos kehampaan. Keduanya bertarung,
dia paling menyukai situasi ini, karena dia bisa menjadi nelayan setiap saat, ketika pihak lain kalah, dia akan menembak lagi. Setelah menunggunya untuk menonton sebentar, saya menemukan bahwa kedua pria itu bertarung, untuk alasan apa? Api gerbang kedua dari gerbang hantu ini ditutup. Karena suhu yang tinggi, udara suci di udara sangat ganas. Beberapa orang mengonsumsi kekuatan suci, dan ketika tidak ada dukungan obat, mereka akan menyerap kekuatan suci di udara. Oleh karena itu, orang-orang ini dipengaruhi oleh orang-orang suci yang kejam, dan mereka menjadi sangat kejam, yang memengaruhi pikiran dan mulai melihat orang-orang. Yesuan memiliki darah unicorn dan darah mayat hidup, tetapi jangan khawatir tentang ini. Pada saat ini, orang dengan kekuatan suci yang kejam telah melukai lawannya dengan serius. Segera, bunuh saja. Oke, ayo pergi. Yesuan melihat waktunya dan segera membiarkan peri pedang terbelah dan menunggu panasnya bergerak. Mata pembunuh. Peri pedang itu membelah diri terlebih dahulu ke belakang orang suci yang suci, dan sebuah pedang pecah. Hei, tanpa diduga, ada kekuatan suci yang dahsyat di sisi lain tubuh, dan pendekar pedang itu terpisah dari tubuh. Namun, peri pedang itu tidak menyerah dan menggunakan mata pembunuh lagi. Meskipun ada batasan jumlah perintah pembunuhan maut, pembunuhan mata tidak. Salah satu kesulitan Jianxian adalah bahwa setelah menandai lawan dengan perintah pembunuhan maut, Anda dapat menggunakan mata pembunuh tanpa batas, yang menyebalkan. Selain itu, pohon tua itu juga telah berubah menjadi ontologi, mulai menyerang, meskipun kekuatannya lemah, tetapi di lingkungan nyala api, ia telah meningkat. Tentu saja, yang terkuat adalah tanduk hitam, dan perpaduan hati naga, ditambah dengan darah mayat hidup yang sama, bahkan jika itu adalah orang suci kedua, saya khawatir itu tidak dapat menahannya. Segera, orang suci-suci yang dipengaruhi oleh orang-orang suci yang kejam dari pikiran itu dibunuh. Kemudian Yesuan, sekali lagi mencarinya dan mayat lainnya, kali ini, akhirnya mengetahui di mana gerbang ketiga dari gerbang hantu. Tingkat ketiga dari gerbang hantu adalah melewati jalur api, di mana ada banyak kesakralan, tetapi sangat kejam. Ketika orang pergi ke jenderal, mereka akan terpengaruh oleh pikiran. Dianjurkan agar ketiga orang suci itu melewatinya lagi. Yesuan melirik sekilas. Dalam hal ini, dia dapat melewati jalan api ini dan memasuki tingkat ketiga dari gerbang hantu. Gerbang hantu Jiuguan, sebenarnya, adalah sebuah wilayah. Ada banyak kota, susunan transmisi, dan sebagainya. Suatu hari kemudian, Yesuan datang ke jalan api ini melalui susunan transmisi. Hanya dua orang di depan yang bersiap untuk memasuki jalan api. Ketika Yesuan tiba, mereka sudah masuk. Mari kita lihat dulu. Yesuan berhenti dan tidak segera membiarkan pohon itu masuk, tetapi siap untuk menunggu dan melihat. Jalan api ini, tetapi saya tidak dapat melihat kepalanya, tetapi Yesuan melihat bahwa kedua pria yang baru saja memasuki jalan api tiba-tiba mulai saling menyerang setelah beberapa saat. Booming, di jalur api, suara pertempuran keluar. Segera, salah satu dari mereka dibombardir, sementara yang lain bahkan tidak menutup tubuh dan menghilang ke dalam bidang penglihatan Yesuan. Jalan menuju api ini tidak sederhana, tetapi itu tetap tidak memengaruhi saya. Yesuan berpikir dalam hatinya, yaitu, biarkan pohon dan yang lainnya menunggu. Pohon tua, peri pedang, dan tanduk hitam memasuki jalan api bersama-sama dan mulai bergerak cepat. Namun, setelah mereka pergi beberapa saat, mereka juga berubah. Pohon-pohon tua dan tanduk hitam mulai saling menyerang. Akhirnya, pohon-pohon tua itu terbunuh oleh tanduk hitam. Hei, Yanlin Kirin sudah mati. Hei, Dewa Amarah telah bangkit. Setelah dua perintah sistem berbunyi, Yesuan memanggil pohon itu. Tuan kecil, aku tidak bisa menghentikan orang suci yang kejam itu, kehilangan akal sehatku. Orang tua itu berkata dengan canggung. Tidak masalah. Yesuan tersenyum dan berkata, pendekar pedang dipisahkan, dan tanduk hitam diambil kembali. Pada saat ini, di jalur api, tanduk hitam marah pada peri pedang. Tanduk hitam juga terpengaruh, dan itu tidak dikendalikan oleh Yesuan. Itu aneh. Saat berikutnya, peri pedang akan menerima sudut hitam untuk menerima ruang yang menelan. Jalan api ini hanya dapat dipisahkan oleh pendekar pedang dalam keadaan tak terkalahkan. Peri pedang yang tak terkalahkan terbelah, mulai memperdalam, dan kemudian tubuh dikumpulkan. Serangan timbal balik semacam ini jelas bukan yang pertama kali, jadi mungkin ada tubuh lain di jalur api. Benar saja,
Setelah peri pedang pergi beberapa saat, dia bertemu dengan tubuh lain dan diambil alih oleh peri pedang. Setelah tersesat dalam pikiran, mereka tidak peduli dengan kepentingan ini. Mereka hanya tahu pertempuran. Di jalan ini, Jian Xian telah menemui banyak mayat, tampaknya tidak ada yang melewati tanah api, jadi itu murah untuk diberikan oleh Ye Xuan. Namun, segera Jian Xian adalah satu orang, tetapi kali ini bukan mayat, tetapi orang yang hidup. Orang ini adalah orang yang baru saja membunuh rekannya. Ini bukan intinya adalah bahwa pihak lain adalah produk kedua. Jika di luar, Ye Xuan mungkin bisa bertarung dengannya, tetapi dia akan membunuh pihak lain. Tetapi di jalur api ini, setelah pihak lain tersesat dalam pikiran, ia terus-menerus menyerap roh suci yang kejam, dan kekuatan mereka lebih mengerikan daripada puncaknya. Untungnya, peri pedang adalah orang kuat kecil yang tidak bisa mati. Di hadapan pihak lain, mata pembunuh langsung melintas di belakang pihak lain. Kemudian, pihak lain dengan cepat berbalik dan meninju pedang di tubuh pedang, dan membantingnya keluar. Orang ini adalah orang bijak kelas 2, bahkan jika itu adalah tanduk hitam, ia tidak bisa bertarung dengannya, apalagi penyanyi pedang. Jadi, mengapa tidak membiarkannya memainkan jalan api? Mulut Ye Xuan sedikit miring. Ini adalah jalan. Jika tidak ada orang lain di jalan menuju api, peri pedang dapat dipisahkan dengan berjalan kaki. Ada penghalang jalan di jalan, jadi dia hanya bisa menggunakan metode ini. Dilempar keluar, boom, 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 suara teredam menyebar. Orang bijak suci kedua jatuh pada tubuh peri pedang dan meninjunya berkali-kali. Bahkan jika itu adalah orang bijak bercabang 3, setelah menderita begitu banyak pukulan, saya khawatir saya akan terluka parah. Untungnya, Jian Xian tidak terkalahkan dan dapat diampuni. Tak lama kemudian, peri pedang bertemu dengan makhluk hidup besar kedua, lalu keduanya saling serang dan saling bunuh. Jasadnya direbut oleh peri pedang lalu dipukuli lagi. Sekitar setengah hari kemudian, avatar Jian Xian akhirnya terkena kobaran api. Terlebih lagi, orang yang menghajarnya, karena pikirannya melayang, terus menyerang. Posisi kehampaan, Ye Xuan dengan cepat memposisikan peri pedang untuk mencari, lalu membiarkan sudut hitam menerobos kehampaan. Gerbang ketiga dari gerbang hantu ini disebut gerbang SS. Seperti namanya, itu adalah tanah es dan salju, yang sangat kontras dengan api gerbang kedua dari gerbang hantu. Orang yang kehilangan akal sehatnya oleh roh suci yang kejam, setelah memasuki gerbang ketiga dari gerbang hantu, kesakralan tubuh yang kejam ditekan dan benar-benar pulih. Tepat, Ye Xuan telah menutup pedang yang tak tertandingi, dan peri pedang telah menghilang. Apakah kamu sudah lewat? Orang bijak kedua ini agak aneh, tetapi aku belum melihat teman-temanku yang telah memasuki jalur api bersamaku. Setelah dia memikirkannya, dia tahu alasannya, jadi dia menghela nafas dan pergi sendiri. Setelah mengatakan itu, kali ini, jika bukan peri pedang, dia mungkin harus terus mengembara di jalan api dan tidak dapat dibunuh dari jalan api. Namun, es dingin berikutnya akan lebih kejam daripada api. Tanah es dan salju ini akan membekukan kekuatan suci mereka. Jika kekuatan suci tidak dapat digunakan, itu akan dibekukan sampai mati. Orang bijak suci kedua ada di sini, dan ada juga bahaya korupsi. Hanya tingkat 3 orang bijak suci yang dapat bertindak di sini. Es dingin ini, ku dengar sangat damai. Lagi pula, semua orang berpikir untuk menyelamatkan nyawa, tidak berkeliaran di luar, tidak berkelahi. Ketika Ye Xuan memikirkannya, dia membuka kekosongan dan langsung datang dari api ke es dingin. Begitu dia mendarat, dia merasakan dinginnya sekelilingnya, dan dia masih berada di tanduk hitam. Jika tidak ada perlindungan tanduk hitam, dia mungkin telah membeku menjadi patung es. Saat ini, Ye Xuan telah memeriksa token induksi, tetapi masih belum ada reaksi. Tampaknya Pangeran Rong tidak berada di gerbang ketiga gerbang hantu. Lanjutkan. Ye Xuan mulai membiarkan tanduk hitam terbang di tanah bersalju ini, dia harus memahami es dingin ini. Seperti sebelumnya, dia pertama-tama mencari melalui pencarian difusi untuk menemukan seseorang di dalam es, dan kemudian membiarkan tanduk hitam menelannya. Gerbang ketiga gerbang hantu ditutup ke gerbang keempat pintu lemari. Diperlukan pegunungan es dan salju. Jika kekuatannya tidak cukup, itu tidak akan bisa melewatinya. Itu harus dibekukan menjadi patung es. Ye Xuan merasa bahwa jika Jian Xian dipisahkan, itu masih bukan masalah. Namun, gerbang keempat gerbang hantu ini membutuhkan setidaknya 3 orang suci untuk masuk,
jadi Yesuan tinggal di gerbang ketiga gerbang hantu selama beberapa hari. Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini adalah 7 raja. Hei, Yanshen Kirin, Megatron, menghancurkan para dewa, melahap. Naga sisik hitam untuk menerobos, saat ini adalah orang suci produk kedua. Jika alam hancur, maka mereka juga dapat pergi ke tempat berikutnya. Kali ini, Yesuan masih membiarkan Jianxian dipisahkan, dan segera melewati pegunungan yang tertutup salju dan tiba di gerbang keempat gerbang hantu. Seperti sebelumnya, dia baru saja mendarat dan mengeluarkan token induksi. Tapi kali ini, itu di luar dugaannya. Token induksi, ada reaksi. Pangeran terkenal, di arah barat laut. Mata Yesuan melebar. Setelah mencari begitu lama, saya akhirnya menemukan rongrong. Saat ini, Yesuan sedang menuju ke arah barat laut. Gerbang keempat gerbang hantu ini disebut angin gila. Angin kencang akan bertiup sepanjang waktu. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan memisahkan tubuh Anda. Jika ini adalah perbandingan, tentu saja level pertama jauh lebih mudah, bahkan jika itu dalam cuaca dingin dan apinya padam. Memanggil, Yesuan belum berlari beberapa langkah, dan angin bertiup kencang. Tanduk hitam itu terlalu kecil untuk disembunyikan, dan secara tidak sengaja memotong sepotong daging. Itu sangat kuat, jika ada di kepala, itu akan mati. Yesuan merasakan hawa dingin, bila angin ini sepertinya tidak dapat diambil oleh orang biasa, bahkan jika itu adalah orang bijak bercabang 4, saya khawatir itu tidak akan berhasil. Namun, ini tidak menghentikan langkah Yesuan. Setelah beberapa saat, dia tiba di area yang relatif kecil dengan bila angin. Pada titik ini, token induktif mekar dengan kecemerlangan putih. Yesuan melihat ke arah dan kemudian terus bergegas. Selama Anda menemukan rongrong, maka tugasnya setengah selesai. Setengah lainnya adalah membawa rongrong keluar dari gerbang hantu. Guanghua semakin menyilaukan, Yesuan melihat ke arah itu, dan akhirnya melihat patung es. Tidak bagus. Wajah Yesuan berubah, seharusnya tidak ada kecelakaan. Dia dengan cepat menyapu dan kemudian melihatnya dan segera menghela napas lega. Sebelumnya, Gu Tianlei menunjukkan kepadanya penampilan Pangeran Rong, dan patung es ini bukanlah seorang pangeran. Jadi bagaimana token induksi merasakannya? Yesuan dengan cepat menelan patung es ini ke dalam ruang karena pihak lain telah meninggal. Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba teringat akan suatu tempat yang aneh. Di sini, itu adalah gerbang keempat dari gerbang hantu, bukan penghalang es ketiga. Di sini, bagaimana mungkin ada patung es? Selain itu, patung es ini seharusnya sudah berdiri di sini selama beberapa saat, mengapa tidak dihancurkan oleh bila angin? Yesuan mengambil patung es itu lagi, lalu mencobanya, dan menemukan bahwa patung es ini benar-benar menghalangi bila angin. Master mana yang merupakan seniman bela diri yang menggunakan atribut es untuk membekukan orang? Yesuan agak penasaran. Saat ini, masalahnya datang lagi. Jika Anda membekukan orang ini, ranahnya tidak rendah, dan bahkan bila angin dapat menghalanginya. Jadi, bagaimana Yesuan memecahkan lapisan luar kristal es? Yesuan sekali lagi menelan patung es di angkasa, di mana dia adalah raja. Namun, yang mengejutkannya adalah bahwa bahkan jika dia tidak dapat memecahkan lapisan kristal es, maka dia hanya dapat mencoba metode kedua. Pohon tua, cobalah dulu. Yesuan membiarkan pohon itu menjadi tua, yang terakhir adalah unicorn suci, dengan kekuatan api yang kuat. Namun pohon tua itu tak kuasa menahan pahatan es ini, aku tidak percaya, Kirin membakarnya. Mata lelaki tua itu membelalak dan mulutnya terbuka, menggunakan serangan terkuat. Boom, serangan tertua dari pohon itu menutupi patung es ini, tetapi tetap tidak berpengaruh. Mengerikan, titik hitam, kau mencoba melahap naga Howler. Yesuan berkata lagi, hei, tanduk hitam itu menjerit dan berteriak pada patung es itu. Sayangnya, kemampuan bertahan patung es ini terlalu kuat, bahkan menelan raungan naga pun tidak berguna. Setidaknya 5 orang bijak suci bisa melakukannya. Atau apakah itu penghormatan ke-6? Yesuan menelannya. Dia menemukan patung es dengan token induksi, tetapi dia tidak dapat menghancurkan patung es itu, jadi dia tidak dapat mengenali orang di dalam patung es itu. Mengapa dia memiliki token pangeran yang terhormat? Namun, Yesuan memiliki pembunuh terakhir. Peri pedang terbelah, hancurkan. Yesuan berkata lagi, saat ini, peri pedang mulai menyerang terus-menerus. Jianxian memiliki keterampilan Yesuan,
yang merupakan versi Yesuan yang tak terkalahkan. Kemudian, dia secara alami memiliki efek membunuh. Namun, lapisan kristal es ini terlalu keras, dan saya tidak tahu apa yang tersisa dari alam semesta, jadi peri pedang telah terpisah untuk waktu yang lama. Untungnya, Yesuan memiliki tempat yang bagus untuk menelan ruang. Suatu hari di luar, di dalam milenium. Meski begitu, Avatar Jianxian menghabiskan 1 jam penuh di dunia luar, memicu efek membunuh dan menghancurkan lapisan kristal es. Dalam 1 jam di luar ini, Jianxian tidak tahu berapa banyak pedang yang dilempar, dan sekarang akhirnya hancur. Hei, pada titik ini, lapisan kristal es sudah hancur, dan kemudian tubuhnya terpapar ke udara. Saat ini, Yesuan dengan cepat meninjaunya dan membiarkan Megatron melakukan pencarian jiwa. Namun, proses pencarian jiwa telah menghabiskan waktu di dunia luar selama setengah hari, yaitu sekitar 500 tahun di luar angkasa. Alam orang ini sangat tinggi. Surga, ternyata itu adalah orang bijak tingkat tinggi. Yesuan terkejut. Namun, Yesuan sudah mengetahui identitas pihak lain. Orang ini adalah pelindung Pangeran Changyan Guguorong. Dia juga memasuki gerbang hantu dan ingin menemukan Pangeran Rong. Sebelum token induksi Yesuan, itu adalah senjata ajaib kecil yang merasakannya. Senjata ajaib ini, semua orang di tim penjaga. Dengan kata lain, kali ini Yesuan tidak merasakan Rong-Rong. Namun, cincin Qiangkun orang ini, lebih murah Yesuan, ada banyak sumber daya kultivasi di dalamnya. Sebelum Tianlei kuno juga lupa memberitahu Yesuan, dia juga mengirim tim penjaga dan orang lain untuk masuk, sehingga Anda dapat terus memeriksa gerbang hantu dan melihat apakah pangeran berada di tempat khusus, tidak terdeteksi. Mungkin, tingkat pertama gerbang hantu juga memungkinkan. Yesuan mencari jiwa pengawal pangeran. Dari ingatan yang terakhir, dia dapat melihat bahwa itu adalah orang kulit putih yang membekukannya seperti ini hanya dengan 1 pukulan. Selain itu, orang kulit putih ini bahkan tidak melihat cincinnya, tetapi dia tidak takut dengan sisi keempat gerbang hantu, dan kemudian pergi. Negara iblis kuno ini benar-benar mengerikan. Bahkan 8 orang suci dan bahkan 9 orang suci pun termasuk. Setelah tubuh penjaga diterima di ruang menelan, token induksi Yesuan tidak merespons. Tampaknya dia harus terus melewati penyelidikan. Segera, dia menemukan jalan menuju gerbang kelima gerbang hantu. Itu adalah ngarai angin yang berangin kencang. Frekuensi serangan bila angin sangat tinggi. Bahkan keempat orang bijak suci itu memiliki peluang besar untuk mati. Sangat disayangkan bahwa bahkan jika serangan bila angin ini meningkat 10 kali lipat, mereka tidak dapat membantu peri pedang. Namun, bila angin ini tidak teratur, dan peri pedang terus-menerus ditolak. Butuh beberapa hari untuk melewati ngarai berangin ini. Namun, akhirnya berhasil dilewati. Pada saat yang sama, ranah Yesuan juga telah ditingkatkan, mencapai 8 raja-raja, pohon tua dan tanduk hitam, tetapi juga menembus 3 pangeran suci. Ranah ini masih terlalu rendah. Semakin cepat tugas menyelamatkan Pangeran Rong, semakin baik hadiahnya. Sekarang saya telah memasuki gerbang hantu selama sebulan. Jika selesai, saya tidak tahu hadiah seperti apa yang akan terjadi. Yesuan berfantasi dalam hatinya, tetapi hadiahnya masih jauh darinya. Saat ini, dia telah tiba di gerbang kelima gerbang hantu. Dia baru saja tiba di sini. Dia tidak tahu apa yang dimiliki level kelima, jadi dia hanya bisa mengalaminya sendiri. Dia melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan tempat yang aneh. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba guntur turun di langit. Boom! Guntur ini langsung mengenai tanduk hitam, dan kemudian diteruskan ke Yesuan di tanduk hitam. Dalam sekejap, Yesuan merasa hitam dan tergantung. Apa? Mati. Avatar terakhir Yesuan ketakutan, dan dia dengan cepat menerapkan keterampilan waktu kembali untuk kembali ke tingkat kelima sebelum dia memasuki gerbang. Kemudian, dia secara khusus pergi ke gerbang keempat gerbang hantu untuk menyelidiki dan mengetahui. Gerbang hantu ini adalah tingkat kelima, yang disebut Lei Mingguan. Siapapun yang memasuki gerbang kelima gerbang hantu tidak boleh tinggal di suatu area selama 3 detik, jika tidak akan ada guntur. Fang Kei Yesuan tertegun, lalu terbunuh oleh guntur. Ternyata kau ingin terus bergerak. Yesuan segera mengerti, lalu membiarkan peri pedang melewati ngarai berangin lagi, dan sekali lagi mencapai gerbang kelima gerbang hantu. Kali ini, ia segera mulai bergerak, dan terus bergerak. Level ini sungguh aneh, dan es dingin sangat kontras.
Es dingin itu karena terlalu dingin, semua orang mempertahankan konsumsi kekuatan suci, jadi mereka umumnya tidak berjalan keluar. Dan guntur ini padam, tetapi perlu terus bergerak, sehingga orang-orang dapat terlihat di mana-mana. Pangeran Rong, bukan di gerbang kelima gerbang hantu, maka ia berada di level ke-6 atau lebih tinggi. Ye Xuan mengalami sakit kepala. Tidak peduli apa, ia pertama-tama menemukan jalan ke level ke-6. Namun, karena keinginan untuk menemukannya lebih awal, kecepatan penyelesaiannya agak cepat, jadi wilayahnya tidak cukup. Ia lebih sulit untuk bergerak, karena ada orang-orang di mana-mana berlarian. Anda dapat bertarung di sini, Anda mungkin menjadi sasaran. Pada saat yang sama, level ini akan sangat membatasi kecepatan orang, sementara bergerak cepat dan bergerak, tidak banyak waktu untuk berlatih. Orang yang lewat secara umum adalah bahwa ketika Anda terperangkap di gerbang hantu, ranahnya relatif tinggi, sehingga Anda dapat dengan mudah mengatasinya. Kali ini, Ye Xuan berada di Leiming selama beberapa hari, dan kemudian menemukan jalan ke tingkat ke-6. Tempat itu, yang disebut Tanah Ranjau, tidak memiliki aturan untuk guntur, dan ketika menyentuh tanah, ia menyebar, 10 kali lebih mengerikan daripada ngarai berangin. Ye Xuan sekali lagi memanfaatkan avatar Jianxian, dengan mudah melewati level ini, datang ke gerbang ke-6 gerbang hantu. Ini adalah kengerian yang sebenarnya jika Lei Mingguan dibandingkan dengan level ke-6 ini, itu hanyalah pediatri. Lingkungan gerbang ke-6 gerbang hantu ini akan terus-menerus mengikis daging dan darah prajurit. Jika Anda ingin bertahan hidup di sini, Anda harus memiliki konstitusi yang kuat. Jika Ye Xuan terkena udara, saya khawatir saya tidak dapat menahannya sedetik pun. Bahkan jika ada kecepatan pemulihan yang cepat dari darah orang mati, itu tidak berguna. Setelah sedetik, dia akan terkikis dan mati. Untungnya, tanduk hitam ditambah jantung naga dan darah mayat hidup, dapat bertahan hidup di sini. Sangat disayangkan bahwa gerbang hantu ini adalah level ke-6, dan masih belum ada berita tentang pangeran. Ye Xuan memulai penyelidikan lagi dan menemukan pintu masuk ke level ke-7. Yang mengejutkannya adalah, dengan kemampuannya saat ini, setelah memasuki jurang gelap, dia terkikis tanpa 10 detik. Kecepatan pemulihan dan kecepatan korosi tidak proporsional satu sama lain dan langsung melonjak. Dalam keputusasaan, Ye Xuan hanya dapat menggunakan keterampilan selang waktu lagi, kembali ke masa lalu, dan kemudian membiarkan peri pedang lewat. Gerbang ke-8 dari gerbang hantu disebut Tianliangguan. Dikelilingi oleh warna putih, tidak ada warna lain, dan sangat menyilaukan. Jika Anda melihatnya beberapa kali, Anda akan merasa pusing. Di level ini, rata-rata orang harus menutup matanya dan persepsinya sangat berkurang. Mereka yang lebih kuat akan kehilangan arah. Namun, kali ini, token sensor di tangan Ye Xuan akhirnya bereaksi lagi. Pergi. Dengan sensor ini, Ye Xuan menemukan masa lalu. Gerbang ke-7 dari gerbang hantu adalah tempat di mana 7 orang bijak suci dapat datang, tetapi Ye Xuan datang ke sini dengan wilayah 9 Raja Suci, dan harus mengatakan bahwa dia sangat berani. Rata-rata orang merasa berkurang di sini, tidak bisa berkedip, tetapi Ye Xuan memiliki peri pedang untuk membantu melihat jalan, bidang penglihatan yang luas, ditambah dengan token induksi pathfinding, dengan cepat menemukan target. Di depan, seorang lelaki tua memejamkan mata dan berlutut di tanah, tanpa gerakan apapun, bahkan Ye Xuan hampir mengetahuinya. Akhirnya ditemukan. Ye Xuan menatap wajah orang ini, matanya tidak bisa tidak bersinar. Akhirnya ditemukan. Pendekar pedang itu bergerak maju dan akhirnya memasuki persepsi orang lain. Halo, harap tetap diam. Mata Rong tidak canggung. Para pendahulu, aku adalah wali orang, datang untuk menemukanmu. Kata Jianxian. Oke, setelah mendengar Pangeran Rong, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka matanya dan meliriknya. Dia menemukan bahwa wajah avatar Jianxian sangat aneh. Siapa yang mengirimmu? Rong berkata dengan aneh. Gu Tianlei. Ye Xuan menjawab langsung. Ternyata dia, Pangeran Rong langsung mengerti. Gu Tianlei adalah penjaga pertama Kaisar kuno Changyan. Dia menghilang, jadi Gu Tianlei diperintahkan untuk memulai penyelidikan. Sebelumnya dia juga mengirim banyak orang untuk masuk, tetapi 2 orang yang menemukanku, dan mereka sudah mati, kamu dapat menemukannya, keberuntungan tidak buruk. Ketika Pangeran Rong berkata, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, apa gunanya menemukannya? Kita tidak tahu lokasi spesifik gerbang hantu ini,
jadi kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. Lalu, apakah kamu tahu di mana pintu masuk ke tingkat ke-8? Ye Xuan bertanya, aku tahu bahwa aku tahu, tetapi aku pernah ke sana sekali dan aku telah ditanam di dalamnya. Kamu dapat datang ke sini di alam ini. Itu di luar dugaanku. Apakah kamu masih ingin pergi ke gerbang ke-8 gerbang hantu? Pangeran Rong mengangguk. Jalan, dia telah pulih ke alam 7 keinginan, tetapi kekuatan ini tidak cukup untuk pergi ke gerbang ke-8 gerbang hantu, jadi dia masih tinggal di ke-7 ini. Di sini, meskipun Anda hanya bisa membuka mata sebentar, tetapi untungnya tidak ada bahaya, jadi kebanyakan orang akan memilih untuk berlatih di sini. Itu mungkin tidak, saya bisa datang ke tingkat ke-7 ini, secara alami memiliki kemampuan untuk pergi ke tingkat ke-8, para pendahulu hanya ingin memberitahu saya lokasinya. Kata Ye Xuan, baiklah, karena Anda ingin pergi melihatnya, pergilah, tidak ada arah di sini, tetapi saya tahu kemana harus mengikuti saya. Ketika Pangeran Rong berkata, dia berdiri lalu berbalik dan berjalan ke arah di belakangnya. Ye Xuan bergegas untuk mengikutinya. Setelah beberapa saat, dia sampai di ujung tingkat ke-7. Pangeran asli memiliki senjata ajaib yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi posisi dan dapat menemukan tempat ini. Tidak ada cara untuk membuka mata Anda. Ketika Anda membukanya, Anda akan segera tertegun, dan persepsi akan turun ke tingkat yang sangat rendah. Anda harus menemukan jalan keluar dari pintu masuk ini sebelum Anda dapat mencapai tingkat ke-8. Kata Pangeran Rong. Ternyata, Ye Xuan mengangguk, bahkan jika pedang itu terbagi menjadi pandangan. Apa? Setelah melihat peri pedang, Pangeran Rong mengingatkan, seseorang ingin menggunakannya sebelumnya, tetapi mereka kehilangan kontak kemudian. Para pendahulu yakinlah, aku canggung, tetapi tidak biasa. Ye Xuan hanya tersenyum. Pada titik ini, peri pedang telah masuk. Dia memiliki tubuh yang tak terkalahkan dan telah menyipitkan mata sejak awal. Untuk pertama kalinya, Pangeran Rong melihat seseorang yang dapat melakukan ini. Apakah mungkin untuk melewati bea cukai? Meskipun tidak ada arah di dalam, tetapi Ye Xuan dapat merasakan posisi peri pedang, dan kemudian pergi ke arah yang berlawanan. Segera, saya menemukan pintu keluar dan kemudian pergi. Gerbang ke-8 gerbang hantu, sepertinya tidak ada yang istimewa. Ye Xuan tiba-tiba berbicara. Setelah mendengar ini, Rong Wang tertegun dan bertanya, apakah kamu sudah pergi? Yah, tetapi tidak ada yang istimewa tentang tingkat ke-8. Ye Xuan mengangguk. Aku tidak menyangka kamu benar-benar telah lulus. Pangeran Rong merasa luar biasa, tetapi tidak banyak bertanya, hanya berkata, gerbang ke-8 dari gerbang hantu, ku dengar itu adalah fantasi. Jika kekuatannya tidak cukup, itu akan jatuh ke dalam fata morgana begitu kamu melangkah masuk. Di antara mereka, kamu tidak akan pernah bisa bangun. Sepertinya aku melihat beberapa orang berdiri di tempat yang sama, tidak ada tindakan. Ye Xuan mengangguk. Kalau begitu, maka dia diterima. Kelompok orang ini telah jatuh ke dalam ilusi, beberapa tertawa dalam kesengsaraan itu, beberapa menangis dalam kesedihan itu, dan beberapa benar-benar berdiri dan melakukan semacam gerakan piston, itu mabuk. Peri pedang itu dengan cepat berlalu, dan antusiasme orang-orang pun hilang, dan kemudian mereka mulai berkeliaran. Di gerbang ke-8 gerbang hantu ini, tidak semua orang terperangkap dalam fantasi, atau ada beberapa orang dengan pikiran yang lebih bertekad. Namun, orang-orang ini mundur dalam keadaan tertutup, karena ini sudah menjadi gerbang ke-8 dari gerbang hantu, tingkat berikutnya adalah gerbang ke-9 dari gerbang hantu. Itu, tapi yang terakhir, mungkin, di mana jalan keluarnya? Jika Anda ingin keluar, semua orang akan tetap berada di tingkat pertama. Mengapa Anda perlu pindah? Jian Xian dicari untuk ke-8 kalinya di gerbang hantu ini dan akhirnya menemukan pintu masuk ke gerbang ke-9. Pintu masuk ke tingkat ke-9 sebenarnya adalah versi ilusi yang disempurnakan, tetapi untuk avatar pendekar pedang, tidak ada gunanya sama sekali. Setelah beberapa saat, Jian Xian terhubung langsung ke gerbang ke-9 dari gerbang hantu. Saya tidak tahu, apa level ini. Ye Xuan tidak langsung lewat, tetapi membiarkan peri pedang dieksplorasi. Namun, dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Apakah ini gerbang ke-9 dari gerbang hantu? Seperti gerbang ke-8, level seperti fantasi, jadi peri pedang tidak ditemukan. Tepat ketika Ye Xuan berpikir tentang apakah akan melihatnya secara pribadi atau tidak, tiba-tiba seseorang bersandar. Aneh, itu adalah pendeta suci.
Sebuah suara aneh jatuh ke telinga peri pedang. Yesuan menoleh untuk melihatnya dan menemukan bahwa orang yang datang adalah seorang pemuda, tetapi napas pemuda itu sangat kuat, dan saya khawatir dia telah mencapai 9 orang bijak. Berani bertanya, apakah ada bahaya dalam hubungan ini? Kata Jian Xian, bahaya, tidak. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan berkata, gerbang ke-9 dari gerbang hantu ini, tidak ada bahaya. Orang-orang yang datang ke perbatasan ini, selain saling membunuh, tidak ada orang lain yang jatuh. Tidak, ini adalah level terakhir dari gerbang hantu, bagaimana mungkin tidak ada bahaya? Jian Xian berkata bahwa dia tidak dapat mempercayainya. Tidak, ada bahaya, tetapi mereka yang datang ke gerbang ke-9 dari gerbang hantu juga akan terjebak di sini dan tidak dapat keluar. Pemuda itu berhenti dan melanjutkan, kecuali Raja Iblis Kuno direkrut, dan mereka yang bersedia bekerja untuk Kerajaan Iblis Kuno dapat pergi. Metode kedua adalah membunuh hantu di ujung gerbang ke-9 dari gerbang hantu. Anjing berkepala 3 pintu, melarikan diri dari penjara. Anjing berkepala 3 pintu hantu, apa alamnya? Peri pedang bertanya dengan rasa ingin tahu. Setidaknya tingkat Kaisar Suci, dikatakan sebagai hewan peliharaan gerbang hantu dari gerbang hantu. Jika kau ingin meninggalkan gerbang hantu, kau harus membunuhnya, tetapi tidak ada yang berhasil, jadi aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Ternyata, terima kasih. Pendekar pedang itu mengangguk dan berterima kasih. Kau, itu seharusnya hanya tamparan, sungguh luar biasa bisa mengendalikan operan. Pemuda itu mengerti penampilan peri pedang, lalu dia mengepalkan tinjunya dan berkata, selamat tinggal. Peri pedang melihat ke belakang kepergiannya, matanya melirik, lalu Yesuan memberitahu pangeran tentang situasi di sini. Anjing berkepala 3 pintu hantu, aku pernah mendengarnya. Pangeran Rong mengenang, berkata, dikatakan bahwa ini adalah hantu sipir gerbang hantu sejak kecil hingga hewan peliharaan besar, kekuatannya sangat kuat, bahkan iblis setingkat itu tidak bisa mengalahkannya. Adapun sipir, itu adalah pangeran kaisar roh kuno, kekuatannya lebih kuat dari anjing berkepala 3 hantu, tetapi hanya sedikit orang yang melihatnya. Yesuan berpikir sejenak dan berkata, jika memang begitu, kalau begitu mari kita pergi ke gerbang ke-9 gerbang hantu. Bagaimana bisa? Pangeran Rong adalah orang asing. Selanjutnya, Yesuan langsung membuka pintu kehampaan, dan setelah mereka melewatinya, mereka tiba di gerbang ke-9 gerbang hantu. Untuk pertama kalinya, 7 orang bijak suci seperti Pangeran Rong datang ke gerbang ke-9 gerbang hantu. Tentu saja, seperti Yesuan, produk ini adalah keajaiban. Namun, di gerbang ke-9 gerbang hantu, mungkin tidak hanya ada 8 orang suci, 9 orang suci, dan banyak kaisar suci. Orang-orang ini adalah keturunan orang-orang yang terperangkap di gerbang ke-9 gerbang hantu, jadi Yesuan masuk, itu bukan gaya yang unik. Gerbang ke-9 gerbang hantu ini tidak besar. Yesuan berbalik dan menemukan kurang dari 100 orang bijak suci tingkat tinggi. Di antara mereka, ada lebih dari 29 patung suci-suci. Sebelum pemuda itu mengatakan bahwa kerajaan kuno iblis mungkin mengirim orang untuk merekrut, selama orang-orang ini berjanji, maka itu akan digunakan oleh kerajaan kuno sihir, dan secara alami akan meninggalkan gerbang ke-9 gerbang hantu. Adapun mereka yang tidak patuh, saya khawatir saya akan terus tinggal di sini kecuali saya dapat membunuh anjing berkepala 3 hantu itu. Setelah beberapa saat, Yesuan melihat anjing berkepala 3 yang seperti hantu itu. Suasana yang mengerikan itu, membuat hati Yesuan menjadi gila. Negeri iblis kuno ingin merekrut orang-orang ini, maka mereka tidak boleh dibunuh, jadi mereka harus dipukul mundur saja. Rong Wang menatap anjing berkepala 3 gerbang hantu itu dan berkata perlahan. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba menyapu ke arah anjing berkepala 3 bermata 1 itu. Ini adalah pria parubaya berwarna biru. Yesuan sedikit terkesan. Orang ini adalah tuan yang akan dibekukan menjadi patung es oleh para pangeran Rongrong. Dia sekarang akan pergi ke anjing berkepala 3 gerbang hantu itu. Mungkin itu sebuah tantangan. Raja Es akhirnya harus mulai menantang anjing berkepala 3 gerbang hantu. Pergi lihat. Raja sihir dari generasi kuno, Tuan Es, akhirnya akan menembak. Kaisar Es adalah pemilik rumah dingin di negara kuno iblis. Aku tidak tahu apa yang salah. Aku dipukuli ke gerbang hantu. Dikatakan bahwa dia bermain melawan Kaisar Suci ketika dia berada di Roh Kudus. Tanah kekalahan.
Petik 2. Jika dia bisa mengalahkan anjing berkepala 3 gerbang hantu ini, dia bebas. Tapi anjing berkepala 3 hantu ini tidak sebanding dengan kaisar umum. Bisakah dia memainkannya? Ketika para master berbicara, Kaisar Es sudah berada di depan anjing berkepala 3 gerbang hantu. Trio gerbang hantu telah memperhatikannya dan membuka 3 pasang mata besar. Minum. Kaisar Es tidak berbicara omong kosong, tetapi langsung menyerang anjing berkepala 3 gerbang hantu. Sayangnya, pukulan ini bahkan tidak menghancurkan pertahanan gerbang hantu. Ketika Dewa Es melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Meskipun hanya ada satu pukulan, dia mengerti celah antara dirinya dan anjing hantu itu, jadi dia hanya bisa menghela nafas dan mencari tempat untuk terus berlatih. Hei, bahkan Raja Es tidak memiliki cara untuk menghancurkan pertahanannya, kita bahkan lebih mustahil, atau berlatih, jika bisa menembus Kaisar Suci, mungkin itu akan terjadi. Kerumunan itu juga menggelengkan kepala dan kemudian kembali berlatih. Adapun Yesuan, dia sedang melihat anjing berkepala 3 gerbang hantu yang besar. Meskipun serangan peri pedang tidak kuat, tetapi ada efek membunuh, jika bisa dipicu, anjing berkepala 3 hantu ini akan menjadi 10 kali lebih kuat dan akan ditusuk. Namun, terakhir kali Yesuan menghabiskan ruang, biarkan peri pedang menembus lapisan kristal es, tetapi butuh waktu 500 tahun. Sekarang, jika Anda membiarkan Jianxian terbelah untuk menyerang anjing berkepala 3 tingkat hantu ini, apalagi 500 tahun, bahkan jika itu setahun, Yesuan merasa lama. Tidak mungkin, biarkan aku tinggal selama sebulan lagi, seharusnya tidak ada masalah. Mata Yesuan sedikit tertegun, dan hatiku berpikir. Saat ini, dia hanya seorang pangeran suci, dan tanduk hitam adalah pangeran suci produk 5. Diperkirakan dia hanya bisa bertarung dengan 4 produk dan 5 orang bijak suci. Namun, jika kamu membiarkan Yesuan tinggal selama sebulan, kamu dapat menerobos ke 7 pangeran suci. Pada saat itu, tanduk hitam dapat melawan anjing berkepala 3 tingkat hantu ini. Jangan lupa, Yesuan juga memiliki senjata sihir super dari jam Dewa Binatang. Ketika waktu ditekan, kekuatan anjing berkepala 3 gerbang hantu hanya dapat bermain 20%. Selanjutnya, Yesuan menemukan tempat untuk mundur, dan hal yang sama berlaku untuk Pangeran Rong. Pangeran kemuliaan periode puncak sebenarnya adalah yang terkuat dari Kaisar Suci, tetapi kemudian dia dipukuli dengan kedua orang itu. Dalam kasus cedera serius, wilayah itu jatuh selama Anda memberi pangeran-pangeran waktu, seharusnya tidak ada masalah untuk kembali ke Jiuxiang Holy Respect, tetapi jika Anda ingin kembali ke Holy Emperor, Anda akan membutuhkan banyak harta karun alam. Oleh karena itu, Yesuan tidak dapat mengandalkan pangeran ini, ia harus mengandalkan dirinya sendiri. Setelah sebulan, katakan lagi, Yesuan berpikir dalam hatinya, bukan anjing berkepala 3 gerbang hantu setingkat Holy Emperor, apa yang Anda takutkan? Selanjutnya, Yesuan menghabiskan sebulan penuh di gerbang ke-9 gerbang hantu ini. Sebulan kemudian, wilayahnya pecah dari pangeran pertama ke 7 orang bijak. Pohon tua, sudut hitam, langit yang hancur, dan Megatron adalah terobosan ke Kaisar kedua. Sekarang, kekuatan Black Point hampir cukup untuk membunuh anjing berkepala 3 gerbang hantu ini. Saya tidak tahu apakah ada orang lain di balik gerbang hantu, tetapi saya terkadang kembali ke keterampilan, atau membunuh mereka terlebih dahulu. Yesuan berpikir dalam hatinya, ia memanggil tanduk hitam dan kemudian memasuki perutnya. Hei, seseorang melewati gerbang hantu 3 anjing. Bagaimana mungkin itu hanya ranah Kaisar Suci? Naga hitam ini, napasnya sangat berbeda dari yang pernah kutemui sebelumnya. Apa darahnya? Mereka yang terperangkap di gerbang ke-9 gerbang hantu itu tampak aneh. Bahkan Rongrong, aku tidak tahu apa yang akan dilakukan Yesuan. Dengan kerja sama titik hitam dan Megatron, hampir mustahil untuk bertarung, tetapi jika Megatron adalah binatang buas, itu seharusnya lebih mudah. Yesuan berada di tubuh titik hitam. Setelah memikirkannya, dia langsung menyerang anjing berkepala 3 gerbang hantu. Langkah ini secara langsung merupakan yang terkuat untuk melahap raungan naga. Selain itu, jam binatang buas juga telah muncul, dan anjing berkepala 3 gerbang hantu langsung ditekan hingga 80%. Oke, anjing berkepala 3 hantu ini merasakan napas yang luar biasa dan segera mendongak dan menemukan pilar api hitam mengenai dirinya sendiri. Raungan, anjing berkepala 3 gerbang hantu terbuka 3 kali dan memuntahkan 3 pilar api hitam.
Ketiga pilar api hitam ini digabungkan menjadi satu, dan kemudian menggeram dengan naga yang menelan. Namun, serangan ini langsung dikalahkan oleh efek melahap dari Dragon Holder. Boom! Melahap raungan naga, langsung menembus tubuh anjing berkepala 3 gerbang hantu. Efek melahap juga langsung menelan anjing berkepala 3 gerbang hantu. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Perintah sistem terdengar di benak Ye Xuan. Anjing berkepala 3 gerbang hantu tingkat Kaisar Suci langsung terbunuh oleh paku. Penonton terkejut. Apa yang terjadi? Ya Tuhan! Bahkan anjing berkepala 3 gerbang hantu, yang tidak bisa menahan Ratu Es, terbunuh oleh duri itu. Serangan itu benar-benar mengerikan, 10 kali lebih kuat dari serangan Raja Es. Penonton, semuanya terkejut. Pada saat ini, Ye Xuan di tanduk hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit bergoyang, langsung memerintahkan tanduk hitam, dan dengan paksa menelan sang pangeran. Pangeran Song, aku akan mengantarmu pergi. Ye Xuan, terlepas dari orang lain, langsung bergegas melewati pintu di belakang anjing berkepala 3 gerbang hantu. Dan sekelompok orang, segera setelah melihat pemandangan ini, bergegas mendekat. Mereka dihalangi oleh anjing berkepala 3 gerbang hantu di belakang pintu ini. Sekarang anjing berkepala 3 gerbang hantu sudah mati, mereka mungkin bisa meninggalkan tempat hantu ini. Setelah Ye Xuan melewati pintu, dia menemukan bahwa itu adalah tempat yang gelap tanpa cahaya, tetapi ini tidak berpengaruh pada Ye Xuan. Pergi ke selatan. Mata Ye Xuan dengan cepat menggeser tanduk hitam ke arah selatan. Sebelumnya, dia memiliki perintah untuk membunuh Gu Tianlei, dan Gu Tianlei berada di selatan saat ini, jadi seharusnya ada negara kuno Changyan. Hei, tuan rumah menyelesaikan tugas acak, hadiah, waktu terus berjalan. Rongrong diselamatkan dan misi Ye Xuan pun selesai. Mungkin karena Ye Xuan sudah terlalu lama salah mengira, jadi hadiahnya tidak begitu menggiurkan, tetapi tidak buruk, jadi laju aliran ruang fagositik lebih lambat. Dunia luar, 2000 tahun terakhir, terlalu bertentangan dengan langit. Setelah Ye Xuan, ada sejumlah besar tahanan yang keluar dari gerbang hantu. Saya khawatir negara kuno iblis akan kacau balau. Saya telah menyelamatkan. Pangeran Rong, di mana Anda bertemu? Ye Xuan dengan cepat bergegas ke Gu Tianlei. Apakah Anda sudah keluar dari masalah? Gu Tianlei terkejut. Sebelum dia dan Ye Xuan membuat kesepakatan, saya pikir bahkan jika semuanya berjalan dengan baik, itu akan memakan waktu setidaknya 1 juta tahun. Saya tidak menyangka Ye Xuan hanya menghabiskan beberapa bulan. Itu mengerikan. Sekarang kerah naga merah telah diterima oleh negara kuno saya, dan Anda cepat pergi ke kerah naga merah. Saya akan mengirim orang untuk menemui Anda. Gu Tianlei kembali kepada Tuhan dan kembali. Kerah naga merah, tidak masalah. Mata Ye Xuan sedikit tertegun. Ini adalah pintu keluar gerbang hantu. Meskipun dia tidak tahu di mana itu, dia hanya perlu menemukan seseorang untuk bertanya. Namun, semuanya tidak sesederhana itu. Pada saat anjing berkepala 3 gerbang hantu mati, seorang pemuda tiba-tiba membuka matanya di suatu tempat di gerbang hantu. 3 kepala sudah mati, seseorang membunuhnya. Alis muda memilih 1. 3 kepala di mulutnya adalah anjing berkepala 3 gerbang hantu, yang merupakan hewan peliharaannya. Dan dia adalah sipir gerbang hantu. Sekarang, anjing berkepala 3 gerbang hantu itu sudah mati, yang berarti gerbang hantu itu rusak, sehingga dialah sipirnya, dan tentu saja wajahnya kusam. Orang baik, benar-benar membunuh 3 kepala, melihat bahwa aku tidak akan membunuhmu. Pemuda itu berkilauan, melewati gerbang sesaat, lalu berdiri di depan gerbang. Pada saat ini, tubuh anjing berkepala 3 gerbang hantu telah ditelan, dan tidak ada yang tersisa. Aku menjaga gerbang hantu dan 9 adat istiadat. Hanya mereka yang telah kembali ke keluarga kerajaan roh kuno yang bisa keluar. Sekarang ada orang lain yang telah pergi, dan dosa-dosa mereka canggung. Orang-orang muda itu tidak mengatakan apa-apa, mereka menyeberangi gerbang dan mulai mengejar mereka yang melarikan diri. Dengan kekuatannya, bahkan lawan tidak dapat dengan mudah membunuh mereka, apalagi satu pengejaran. Namun, setelah dia membunuh beberapa tahanan yang telah melarikan diri dari gerbang hantu, dia merasakan napas. Oke, pria muda itu mengerutkan kening dan melihat ke selatan. Napas ini langsung menarik perhatiannya. Saat ini, dia mengejar masa lalu. Setelah beberapa saat, dia menyusul satu sama lain. Napas ini ditinggalkan oleh tanduk hitam. Oke, Ye Xuan, yang berada di jalan,
mengangkat wajahnya dan tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia segera menoleh ke Black Point untuk melihat. Saya melihat seorang pemuda mendekat dengan cepat. Apakah kamu membunuh hewan peliharaanku? Pria muda itu berkata dengan dingin. Hewan peliharaan. Setelah mendengar nama ini, Yesuan tiba-tiba bereaksi. Hewan peliharaan di mulut pihak lain bukanlah anjing berkepala 3 gerbang hantu. Dalam hal ini, maka pemuda ini adalah sipir gerbang hantu, yang merupakan putra mahkota kerajaan iblis kuno. Napas yang kuat, diperkirakan bahwa produk kedua dari Kaisar Suci. Yesuan diam-diam menelan ludah, dan kemudian dengan sadar bertanya, siapa kamu? Anjing berkepala 3 pintu hantu, apakah kamu membunuh? Pemuda itu tidak menjawab pertanyaan ini dan bertanya lagi. Ada apa? Yesuan menjawab dengan dingin. Karena memang begitu, maka kamu harus mati. Fajar muda itu dingin dan langsung terbunuh ke tanduk hitam. Aku ingin melihat apakah dewa kamu sekuat rumor. Yesuan berteriak dan memanggil peri pedang secara langsung, lalu menyerang He Jian dengan tanduk hitam. Booming! Kedua belah pihak segera bermain melawan satu sama lain. Dengan tanduk hitam hati naga, kekuatan tempurnya sangat kuat, dan dengan peri pedang, bahkan He Jian juga sakit kepala. Orang ini memiliki kekuatan yang tidak dapat dimilikinya. Apa itu? He Jian mengerutkan kening dan berpikir sambil menyerang. Negara kuno iblis hanyalah negara kuno kecil. Ada juga negara kuno menengah dan negara kuno. Namun, dia merasa bahwa bahkan jika dia adalah negara tua, dia mungkin tidak dapat menumbuhkan keberadaan yang memberontak seperti itu. Apakah itu dojo? He Jian memikirkannya ketika dia memikirkannya. Di negara kuno roh sihir, bagaimana mungkin ada murid dojo? Pokoknya, tangkap Yesuan dulu. Ini bukan jenius pertama dari negara kuno iblis, dia jauh lebih kuat dari anjing berkepala 3 hantu. Jika kamu terjerat olehnya, kamu ingin pergi ke kerah naga merah, itu sulit. Yesuan berpikir dalam benaknya bahwa dia siap menggunakan keterampilan selang waktu untuk kembali ke masa lalu. Terakhir kali, dia tinggal selama sebulan, dan dia tidak sabar untuk membunuh anjing berkepala 3 gerbang hantu, dan kemudian melarikan diri dari gerbang hantu. Kali ini, dia siap untuk tinggal selama beberapa hari lagi, dan kemudian pergi setelah membuat terobosan. Dengan cara ini, bahkan jika sulit untuk dibunuh, itu tidak dapat membantunya. Tentu saja, jika kamu melakukan ini, hadiah untuk penyelamatan misi acak Pangeran Rong kemungkinan akan turun 1 tingkat. Hei, tuan rumah memicu misi acak, berhasil melarikan diri, dan mengawal Pangeran Rong ke kerajaan kuno Changyan. Sebuah perintah sistem berbunyi, sekarang, Yesuan tidak ingin menggunakan keterampilan waktu kembali. Semoga berhasil, satu tugas demi satu. Setelah menyelinap, Yesuan memutuskan untuk tidak terlibat dengan pihak lain, dan berbalik dan pergi. Mau pergi, tinggalkan aku. Pemuda itu berusaha keras untuk makan susu dan mencoba mencegat Yesuan. Namun, dia tidak tahu detail Yesuan. Peri pedang dipisahkan, pergi. Yesuan mengendalikan peri pedang untuk pergi, tetapi pihak lain tidak peduli, dan kemudian hanya menembak ke sudut hitam. Namun, tanduk hitam dengan hati naga, ditambah dengan fisik naga hitam, bahkan jika pemuda itu adalah kaisar kedua, tidak dapat menahannya, hanya dapat terus terjerat. Setelah avatar Jian Xian bergegas untuk sementara waktu, Yesuan tiba-tiba menggunakan perubahan posisi untuk membiarkan dirinya dan peri pedang berubah posisi. Kemudian, Yesuan membiarkan peri pedang membelah sudut hitam ke dalam ruang burung layang-layang, dan memadamkannya dengan dewa. Oke, pemuda itu sangat terkejut. Namun, sebelumnya dia melihat bahwa peri pedang itu adalah belenggu, jadi dia tidak mengejarnya. Sekarang, tanduk hitam menghilang, dan peri pedang muncul lagi. Dia tidak dapat mengetahuinya. Masih belum menunggunya bereaksi, Yesuan akan kembali menggunakan pedang yang tak tertandingi, dan peri pedang akan menghilang. Sialan, setelah melihatnya, He Jian tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung dan kemudian mengejarnya ke arah selatan. Pada saat ini, di suatu tempat di negara kuno iblis. Hei, hanya karena kamu ingin menangkapku, itu benar-benar aneh. Yesuan berhati dingin, lalu melihat peta dan memperkirakannya. Setelah sekitar setengah hari, dia bisa memasuki kerah naga merah. Kerah naga merah ini sebelumnya adalah situs negara kuno iblis, tetapi di medan perang api penyucian, orang-orang kuno Kilin yang didukung oleh roh-roh kuno iblis gagal, jadi kerah naga merah ditugaskan ke negara kuno Changyan. Ketika Yesuan memasuki gerbang hantu,
Kerah Naga Merah sudah dipanggil, jadi sekarang menjadi wilayah negara kuno Changyan. Selama Anda memasuki Kerah Naga Merah, maka seseorang akan datang untuk mengambilnya. Namun, semuanya tidak sesederhana itu. Akhirnya sampai. Setelah setengah hari, Yesuan melihat kepala naga merah besar di depannya, dan mendesah dalam hatinya. Tampaknya kali ini tugasnya selesai. Saat ini, dia harus melepaskan peri pedang, dan kemudian menyeberangi perbatasan antara kedua negara, dan kemudian menggunakan cara untuk berubah menjadi kerah naga merah. Tersedia saat ini, napas yang kuat, semua orang berhati-hati. Penjaga perbatasan tiba-tiba berteriak. Mereka yang melihat tatapan itu dan mendapati bahwa orang itu ternyata adalah seorang kaisar suci. Di persimpangan kedua negara, semua penguasa tingkat kaisar suci tidak dapat memasuki sisi lain perbatasan kecuali mereka mengundang mereka. Dan sekarang para jenderal perbatasan belum menerima berita apapun, apa yang dilakukan pihak lain. Kaisar suci ini adalah He Jian yang datang setelah mengejar Yesuan. Dia dengan cepat melintas di depan tembok kerah naga merah, dan berkata, hipertiroidisme negara kuno Changyan, apa yang terjadi? Di mana kau? Datang ke nama. Jenderal perbatasan negara kuno Changyan berteriak keras. Keberadaan umum semut, tetapi juga tahu namaku. He Jian tidak mengatakan apa-apa, bahkan menembak langsung. Produk kedua Kaisar Suci, dia langsung membunuh jenderal perbatasan ini yang hanya orang bijak suci 9. Dia telah mundur di suatu tempat di gerbang hantu, jadi dia tidak tahu bahwa kerah naga merah telah ditugaskan ke negara kuno Changyan. Sekarang, dia membunuh jenderal perbatasan negara kuno Changyan, yang telah menyebabkan kekacauan besar. Dia juga, terlepas dari yang lain, langsung menerobos kerah naga merah dan terus mengejar Yesuan. Palung, orang ini akan memicu perang antara kedua negara. Yesuan terkejut. Namun, peri pedang telah dipisahkan darinya, bahkan jika pihak lain menemukannya, itu tidak akan membantu. Gu Tianlei, bahwa He Jian menerobos Cilongguan. Yesuan bergegas ke Gu Tianlei. Orang ini pasti tidak tahu tentang kerah naga merah, seret saja, aku akan segera ke sana. Gu Tianlei kembali. Meskipun pihak lain tidak dapat menahan tanduk hitam, tetapi Yesuan terlalu malas untuk bermain melawan satu sama lain. He Jian, apakah kamu tahu bahwa kerah naga merah sekarang adalah situs negara kuno Changyan? Yesuan tiba-tiba berteriak. Apa? Setelah He Jian mendengarnya, itu agak aneh. Kapan kerah naga merah menjadi situs negara kuno Changyan? Namun, dia memikirkan perbatasan baru yang didirikan di kerah naga merah, dan dia merasa bahwa semuanya tidak berjalan dengan baik. Dia telah menyerbu wilayah negara kuno Changyan, dan juga membunuh seorang jenderal perbatasan negara kuno Changyan. Bagaimanapun, kamu harus tetap tinggal. He Jian berkedip dan menembak Yesuan lagi. Nenek, jangan paksa aku menggunakan waktu untuk membunuhmu. Yesuan berteriak. Kali ini, dia tidak ingin kembali ke masa lalu, tetapi jika dia menemukan kematian, dia tidak keberatan menggunakannya sekali. Namun, jika kamu melakukan itu, tugas acaknya tidak akan selesai. Saat itu, langit tiba-tiba memetik sebuah sosok. He Jian, pihak lain berteriak. Setelah mendengar suara ini, He Jian berbalik dan melihatnya. Gu Tianlei. Gu Tianlei, He Jian tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Bagaimana mungkin dia tidak tahu orang merah Gu Tianlei di sekitar Kaisar Changyan? He Jian, kamu telah menyerbu wilayah negara kuno Changyan milikku. Kata Gu Tianlei, kerah naga merah ini, kapan menjadi wilayah kekaisaran Changyan milikmu? He Jian tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Pertempuran di medan perang neraka telah berakhir. Ini adalah kemenangan kunoku di Changyan. Jawab Gu Tianlei. Di sini, He Jian mengerti. Aku tidak tahu ini, jawab He Jian dingin. Jika ini masalahnya, maka kecepatannya akan surut. Kata Gu Tianlei. Tidak, He Jian melirik Black Point dan berkata, dia membunuh hewan peliharaanku, aku ingin membawanya kembali. Hewan peliharaan. Gu Tianlei mendengar ini, itu sangat aneh. Yesuan, benar-benar membunuh anjing berkepala 3 gerbang hantu. Sebelum Tianlei kuno mendengar berita itu, aku pikir itu adalah orang tingkat tinggi untuk membantu, tetapi aku tidak menyangka akan seperti ini. Orang ini masuk ke Tiongkok untuk liburan, tentu saja itu ditangani oleh negara kuno saya. Saya memiliki pemahaman yang jelas tentang seluk-beluk pemerintahan kuno. He Jian, kamu masih cepat mundur. Kata Gu Tianlei. He Jian ingin berbicara, tetapi saat berikutnya,
dia melihat Gu Tianlei mengeluarkan token pesan untuk didengarkan. Tiba-tiba, wajah Gu Tianlei berubah drastis. He Jian, meskipun kamu tidak menyadarinya, tetapi kamu telah membunuh seorang jenderal perbatasan di negara kita. Jika demikian, maka aku hanya bisa meninggalkanmu, kata Gu Tianlei. Hanya denganmu. He Jian berbinar. Petik 2. Denganku, itu sudah cukup. Gu Tianlei tidak mengatakan apa-apa, langsung menembak. Di sisi lain, Ye Xuan melihatnya dan segera memerintahkan titik hitam untuk menembak. Sebelum He Jian tidak dapat membantunya, sekarang dengan Gu Tianlei, peluangnya tentu saja jauh lebih besar. Booming, tiba-tiba, kedua belah pihak mulai bertarung. Namun, saya harus mengatakan bahwa kekuatan He Jian ini sangat kuat. Bagaimanapun, dia adalah putra mahkota negara iblis kuno, tetapi Gu Tianlei tidak lemah. Bersama dengan tanduk hitam, He Jian ditekan. Sepertinya tidak ada jalan keluar, pergi. He Jian mengambil inisiatif dan berbalik dan pergi. Aku ingin pergi sekarang, sudah terlambat. Mulut Gu Tianlei sedikit miring. Setelah mendengar ini, He Jian segera berbalik dan menemukan bahwa ada dua napas yang dengan cepat mendekat. Ditambah Gu Tianlei, sebenarnya ada 3 kaisar suci kelas 2. Apakah kamu ingin memprovokasi perang antara kedua negara? He Jian menghela nafas. Tianlei kuno dan titik hitam, dia dapat mengatasinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain benar-benar memiliki 2 orang untuk mencegatnya. Ini masalah. Meskipun kamu adalah kaisar masa depan kerajaan kuno iblis, tetapi kamu tidak dapat merampas wilayah negara kunoku, dan membunuh para jenderal negara kita, aku tentu ingin menikahkanmu kembali dengan kaisar, dari kaisar. Suara Gu Tianlei jatuh di telinga He Jian. Pada saat ini, pikiran He Jian tiba-tiba memikirkan sebuah pikiran. Kali ini, apakah itu konspirasi negara kuno Changyan? Tujuannya adalah untuk membawanya melintasi perbatasan. Bajingan, ingin menangkapku, pintunya tidak. He Jian berteriak, tiba-tiba napasnya mulai meroket, membuat Gu Tianlei dan yang lainnya takut dengan cepat mundur ke belakang. Akhirnya, setelah suara peng, tubuh He Jian meledak. Meledak, seberapa sulit ini, apakah ini gila? Kita hanya menangkapnya, dia perlu berjuang untuk dirinya sendiri. Gu Tianlei terkejut, tetapi saat berikutnya, dia merasa ada yang tidak beres. Tidak, itu hanya avatar, bukan dewa yang kuat. Dia bereaksi. Sebelum mereka harus menangkap He Jian, mereka hanya ingin memeras sejumlah uang. Bagaimanapun, He Jian telah membunuh seorang jenderal perbatasan di kota kuno Changyan. Namun, He Jian nekat meledakkan dirinya sendiri, yang sangat tidak masuk akal. Oleh karena itu, Gu Tianlei memeriksanya dengan saksama. Benar saja, ini bukan dewa. Namun, ini masalahnya, Ye Xuan telah berhasil mengirim Rongrong ke wilayah negara kuno Changyan, tetapi tugas acaknya adalah mengirim Rongrong ke ibu kota kekaisaran, jadi tugasnya belum selesai. Kemudian, Ye Xuan memberi Pangeran Rongrong. Saya telah melihat Pangeran Rong. Setelah melihat Rongrong Wang, Gu Tianlei segera berkata bahwa dia memegang tinju. Pembebasan, Pangeran Rong berkata, dan kemudian matanya tertuju pada Jian Xianfen, berkata, pemuda ini muda dan menjanjikan. Jika bukan dia, saya tidak bisa meninggalkan gerbang hantu. Perlu diperhatikan, Gu Tianlei tidak berpikir bahwa Ye Xuan benar-benar dapat menyelamatkan pangeran, tetapi dia agak terpana oleh bakat yang terakhir. Anak ini, apakah dia murid dojo, datang kepada kami untuk berlatih. Gu Tianlei memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Namun, terserah kaisar untuk mengatakannya. Saat ini, mereka mulai bergegas. Dalam waktu kurang dari 2 hari, Ye Xuan tiba di kaisar kota kuno Changyan. Hei, tuan rumah menyelesaikan misi acak dan memberi hadiah kepada pendekar pedang karena telah mencapai tingkat lanjut. Sistem meminta. Setelah Ye Xuan mendengarkan, matanya tidak bisa tidak bersinar. Kali ini hadiahnya benar-benar kaya. Ketika Jian Xian turun ke tingkat lanjut, dia dapat meningkatkan kekuatan tempurnya. Jika dia harus melemparkan pedang, peluang untuk memicu serangan akan lebih tinggi. Keren, Anda harus tahu bahwa sebelum dia meningkatkan pedang, dan setiap kali dia menaikkannya, dia harus menghabiskan 6 poin. Dengan kata lain, tugas acak ini setara dengan menelan 6 poin. Namun, jika Anda ingin terus maju, Anda akan membutuhkan 9 poin untuk menelan. Kemudian,
Gu Tianlei dan Pangeran Rong membawa Ye Xuan dan memasuki istana untuk menemui Kaisar Negara Kuno Changyan. Kaisar Negara Kuno Changyan ini, meskipun hanya setingkat Kaisar Suci, adalah negara yang dicintai dan dicintai. Feng, Ye Xuan menawarkan sebuah produk, memberikan istana sebuah rumah, seorang wanita cantik. Kaisar Negara Kuno Changyan tidak malu, dan langsung menghadiahi Ye Xuan dengan banyak hal, cukup untuk berkultivasi ke Dewa Suci tingkat tinggi. Sayang sekali saya tidak masuk angin sekarang. Kakak Kaisar, kualifikasi Ye Xuan tidak sebanding dengan orang kebanyakan. Apakah Anda pikir hal-hal ini diberikan kepadanya? Tidakkah Anda merasa terlalu murahan? Pada saat ini, Pangeran Rong tiba-tiba berkata, "Apa maksudmu, sekilas Kaisar Kuno Changyan? Jika aku ingat dengan benar, maka setelah beberapa saat, saudaraku dari keluarga Kuno Changyan akan pergi ke Jinyu Dojo." Kata Rong Wang, "Ya, maksud Kaisar adalah membiarkan Ye Xuan menggantikan suatu tempat." Kaisar Kuno Changyan, "Ya, dengan kualifikasi Ye Xuan, bahkan jika bakat terbaikku di negara Kuno Changyan ada di depannya, dia akan dikalahkan. Dia pasti dapat memenangkan kuota, dan bahkan lulus ujian dojo." Pangeran Rong mengangguk. Mendengar ini, Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Apa itu dojo?" "Kamu tidak tahu." Pangeran Rong berbalik dengan aneh. Dia pikir Ye Xuan adalah murid dojo, kalau tidak, apakah itu akan begitu mempesona? Fang Kai, sebenarnya, mereka berakting, hanya untuk melihat Ye Xuan, berharap dapat menutup jarak dengan Ye Xuan. Aku tidak menyangka Ye Xuan bukan murid dojo, tidak pernah mendengar tentang itu. Ye Xuan menggelengkan kepalanya. Pangeran Rong terkejut. Jika Ye Xuan tidak keluar dari dojo, maka akan ada tempat untuk menumbuhkan para jenius seperti itu. Semakin banyak dua pertempuran di alam besar, itu mengerikan. Jika dia memasuki dojo bulu emas, itu pasti akan menjadi bintang paling cemerlang di dojo Jinyu, maka negara kuno saya akan tumbuh. Kaisar Kuno Changyan, Pangeran Rong, dan hati Gu Tianlei semuanya berpikir demikian. Pada saat ini, Gu Tianlei menjelaskan kepada Ye Xuan, apakah itu negara kuno saya atau negara kuno sihir, mereka dibangun di sekitar dojo Jinyu. Dojo Jinyu ini adalah raksasa, dan dikatakan bahwa masih ada master setengah langkah. Tentu saja, dojo Jinyu di mulut kita hanyalah cabang, dibangun di surga ganda. Mendengar ini, Ye Xuan sekilas, dan tertegun, surga ganda, adalah surga, totalnya ada 9 bobot. Tempat kita saat ini adalah surga yang berat, dan divisi Jinyu Dojo adalah kekuatan surga ganda. Surga ganda jauh lebih dari sekadar surga yang berat, surga dan bumi, lingkungan, peluang, tidak. Sebanding dengan satu surga, kata Rong. 9 surga, mata Ye Xuan sedikit tertegun, dan dialah yang pertama kali melihat ini. Kami tidak begitu jelas tentang hal-hal Zhou Xiongtian, tetapi markas besar Jinyu Dojo dikatakan sebagai kekuatan teratas di surga 3. Kaisar Kuno Changyan berkata, "Jadi, apa ranah setengah langkah?" Ye Xuan bertanya lagi, "Setelah Kaisar Suci, saya mulai menyentuh surga, setengah langkah Tianjun yang tak terkalahkan, dan setengah langkah Daojun, setelah Tianjun yang tak terkalahkan, ranah-ranah ini, bukan yang dapat kita pahami." Kaisar kuno menggelengkan kepalanya. Ternyata, Ye Xuan mengangguk sedikit, tidak lagi bertanya. Bagaimanapun, dia hanya seorang pangeran suci sekarang. Setelah pangeran suci, ada Kaisar Suci, dan Kaisar Suci. Dia terlalu jauh dari alam itu. Melihat Ye Xuan, Kaisar Negara Kuno Changyan berkata, "Jika demikian, maka katakanlah demikian." Pada saat itu, Ye Xuan dan saya, elit keluarga Kuno Changyan, pergi ke dojo untuk berpartisipasi dalam penilaian. "Terima kasih untuk Kaisar." Ye Xuan mengucapkan terima kasih sebuah kalimat. Dia pikir dia hampir mencapai puncak dunia, tetapi dia tidak menyangka itu hanya puncak gunung es. Tetapi ini juga bagus. Dia baru saja melakukan pemanasan sejak dia mengolahnya. Saya tidak tahu seberapa kuat dia ketika dia menerobos alam itu. Kemudian, Ye Xuan tinggal di istana negara kuno Changyan. Karena waktu ketika He Jian sombong, negara kuno Changyan juga memberikan tekanan pada negara kuno sihir, dan kemudian memperoleh kompensasi. Negara kuno roh iblis adalah pengingat yang sedikit menyedihkan. Gerbang hantu tidak hanya dipaksa, tetapi salah satu avatar He Jian juga dihancurkan. Itu setara dengan diganggu dan hanya bisa menelan dalam perut. Selama periode berikutnya,
Ye Xuan beristirahat di kediamannya sendiri, dan wilayahnya terus membaik dari waktu ke waktu. 10 hari kemudian, Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini menjadi pendeta 9 pangeran. Hei, para dewa suci, Megatron, para dewa, naga hitam, dan 4 raja saat ini menerobos wilayah, kekuatan mereka sangat meningkat. Pada saat ini, jika Ye Xuan marah, tidak ada yang bisa menghentikannya di seluruh kota kuno Changyan. Namun, sekarang dia tidak kekurangan sumber daya kultivasi, jadi tidak ada binatang buas, dan seluruh negara kuno Changyan dihancurkan. Pada saat yang sama, dia terlalu malas untuk pergi ke negara kuno iblis. Segera, saatnya, hari ini, tim dari negara kuno Changyan telah siap untuk pergi ke ujung surga pertama, di mana terdapat jalan menuju surga ganda. Ketika Ye Xuan tiba di titik pertemuan, dia melihat para elit kerajaan dari negara kuno Changyan, semuanya menatapnya. Kudengar naga hitam di belakangnya memiliki kekuatan untuk bertarung dengan He Jian, tawanan gerbang hantu. Mengerikan sekali. Apakah sulit untuk membudidayakannya di negara kuno tingkat menengah atau tingkat lanjut? Dia pasti akan berhasil lulus penilaian dan memasuki dojo Jinyu. Pastikan untuk beristirahat nanti, mungkin mengurus kami. Para elit kerajaan ini belum cukup umur, tetapi yang terkuat sudah menjadi sakral tingkat 9, hanya untuk memenuhi persyaratan dojo Jinyu. Meskipun dikatakan bahwa yang terkuat adalah tanduk hitam, tetapi Ye Xuan dapat menjinakkan naga hitam seperti itu, tentu saja bukan lampu hemat bahan bakar, bahkan jika itu hanya pangeran suci tingkat 9, tidak dapat diremehkan. Memang, jika Ye Xuan penuh dengan kekuatan, kekuatannya tidak lebih buruk dari orang tua itu, meskipun itu bukan tanduk hitam, tetapi juga dapat menangani para elit kerajaan ini. Bagaimanapun, dia adalah seorang jenius super yang telah melewati lantai 18 menara uji coba. Jika Anda memiliki paragraf lain, Anda mungkin dapat menantang lantai 19. Memanggil. Pada saat ini, langit tiba-tiba menjatuhkan dapeng emas. Ada beberapa sosok di belakang, dan Gu Tianlei ada di antara mereka. Ini adalah satu-satunya binatang suci tingkat kaisar suci di negara kuno saya. Kali ini ia membawa kita ke titik transfer surga ganda. Para elit kerajaan mengenalinya. Baiklah, naiklah, teriak Gu Tianlei. Kemudian, kelompok elit kerajaan ini semua melompat ke punggung dapeng emas. Namun, Ye Xuan tidak. Kekuatan titik hitam 100 kali lebih kuat dari dapeng emas ini. Apakah Anda membutuhkannya untuk bergegas? Gu Tianlei tidak mengatakan apa-apa. Dia merasa bahwa kekuatan Ye Xuan setelah 10 hari jauh lebih kuat. Saya khawatir bahkan dia tidak akan menjadi lawan. Kemudian, kelompok orang ini mulai bergegas. 2 hari kemudian, sekelompok orang profesional mereka datang ke titik transfer. Di pijakan, utusan dari Jinyu Dojo diperkirakan telah tiba. Ketika mereka selesai, mereka melihat orang-orang di Jinyu Dojo menunggu di sana. Lihat utusan, Gu Tianlei segera menyapa Ye Xuan dan yang lainnya. Pemimpin dojo adalah seorang pria parubaya. Meskipun penampilannya datar, napasnya tidak ada apa-apanya. Bagus, setidaknya kaisar tingkat tinggi. Hati Ye Xuan bergetar. Namun, kaisar tingkat tinggi di dojo, saya khawatir itu tidak cukup untuk dilihat. Lagi pula, bahkan jika itu hanya cabang dojo Jinyu 2 hari, ada juga master tingkat Tianjun. Bagaimana dengan negara kuno Changyan? Tunggu dulu. Utusan Tao itu berteriak. Gu Tianlei, sekilas, tidak bertanya, hanya berdiri di sana menunggu. Setelah beberapa saat, sekelompok orang lainnya mendarat. Setelah Gu Tianlei melihat lebih dekat, dia mengerti bahwa pihak lain adalah negara kuno iblis. Kedua negaramu adalah yang terakhir, ayo pergi. Ketika dojo selesai, itu adalah sekilas langit. Saat berikutnya, semua orang terkejut. Surga, itu benar-benar retak. Pergi, tidak menunggu semua orang untuk bereaksi, mereka dikelilingi oleh massa energi dan kemudian bangkit dengan cepat. Para pemimpin Gu Tianlei dan raja-raja kuno dari roh sihir memandang mereka dan dengan cepat naik ke surga, dan tidak bisa tidak menunjukkan tatapan iri.